Shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar ya, karena kita akan terus belajar dari sesi terakhir dari 3 sesi tentang Joy to the World, karena ini adalah berita yang paling membawa sukacita. Ya, jadi apapun kondisi saudara, tetap belajar, tetap bersukacita. Karena untuk bersukacita itu pilihan. Amin. Untuk Anda dan saya memilih bersukacita itu kehendak kita, bukan kehendak siapapun. Ya. Kenapa kita bersukacita? Karena kebenarannya adalah Tuhan pernah hadir, lahir, dan dia sukses untuk menjadi juru selamat Anda dan saya. Itu kebenarannya. Faktanya boleh ruwet, nggak masalah. Tapi saya mau bilang, kebenarannya adalah dia pernah lahir dan kita peringati tiap bulan Desember. Walaupun kali ini Anda dan saya memperingatinya dengan cara yang nggak normal, ya kan? Tapi nggak normal itu kan karena kebiasaan aja. Yes. Jadi satu hal yang saya mau ingetin saudara adalah bahwa Yeremia 29 ayat 11 tadi juga itu kebenaran saudara. Itu bukan fakta. Walaupun saat ini kita ngalamin berbagai hal, ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kebenarannya adalah rancangan yang ada pada Tuhan buat kita itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi tolong lihat baik-baik ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, tolong lihat detailnya dengan pelan-pelan. Rancangan yang ada pada Tuhan bukan di mana-mana, saudara. Jadi kalau Anda mau nikmati ini, Anda harus melekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, saya akan ajak kita doa dulu sebentar. Bapak Ibu bersyukur. Terima kasih buat Triska Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau lakukan dalam perjalanan hidupnya dan keluarganya. Engkau selalu ajaib dan selalu akan ajaib. Sekarang kami akan mau belajar Tuhan, datangkan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami akan seperti di sorga. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau belajar tentang Joy to the World, sesi yang ketiga. Ini finalnya karena memang saya setuju dengan Driska tadi ngomong bahwa kesukaan ini bagi dunia, saudara, bukan buat kita yang Kristen aja. Persoalannya adalah mau terima atau enggak. Halo? Kesukaan ini bagi dunia, bagi semua orang di segala tempat. Masalahnya mau terima atau enggak, mau percaya atau enggak. Soalnya kalau kita nggak mau percaya, ya repot, saudara. Nah, saudara, sampai berita tentang kesukaan bagi dunia yang nanti ada ayatnya, saudara, di Lukas 2, ini diambil sebagai dasar sebuah lagu, ya, lagu yang judulnya Joy to the World. Bisa tolong, Ernie? Saudara, kalau Anda tadi lihat teksnya, kalau yang tidak terlambat, ya kan Anda ikut di dalam teksnya, yang lagunya nggak keluar ya. Oke, nggak masalah kalau nggak keluar. Ya, Joy to the World. Itu ditulis adalah Joy to the World, the Lord has come. Let earth receive her king. Biarlah bumi menerima rajanya. Let every heart prepare him room. Biar setiap hati itu menyiapkan ruang buat dia. Kenapa? Karena dia mau lahir dan datang dan tinggal bersama saudara. Maka waktu minggu lalu, iya, waktu Natalnya Elsie, saya bilang, mohon agar bukan soal passcode-nya atau password-nya, tapi soal hard code-nya, saudara. Kode hatinya itu adalah apa? Open. Buka selebar-lebarnya. Karena setiap hati harus menyiapkan ruangnya buat dia. Karena sang raja itu lahir. Nah, Joy to the World, the Lord has come.
Let earth receive her king. Let every heart prepare him room. Biar setiap hati menyediakan ruang buat dia. Malam ini saya berdoa supaya setiap Anda menyiapkan hati untuk ini. Amin. Saudara. Nah, lagu ini ditulis oleh musiknya, ya, lagu di atas itu tadi adalah intro dari sebuah lagu Natal yang sangat legendaris yang tadi Ria nyanyiin, ya. Saudara, memang lagu ini umumnya munculnya tiap Natal doang, tapi biar hari ini kali ini jangan cuman sebagai sesuatu hal yang muncul tiap Natal doang, tapi biar muncul selalu, saudara, dalam hati Anda. Ya, musiknya didasarkan oleh musik daripada George Friedrich Handel, abad 18, tahun 1719, dan dilanjut oleh Lowell Mason. Ya, ini adalah musisi gereja tahun 1800-an. Berdasarkan sebuah lirik yang ditulis kata-katanya atau kalimatnya oleh Isaac Watts, tahun abad 18 juga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bayangin, ya, mereka sudah menulis karya besar ini. Dan potongan dari karya ini sebenarnya juga yang dinyanyikan sebagai salah satu masterpiece-nya dari Handel, yaitu The Messiah. Yang Anda sering dengar juga kalau konser Natal, yaitu apa? Lagu Haleluya, yang penuh dengan kemegahan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa ayat di antara lain yang menjadi dasar dari lagu ini. Nah, saya ingin Anda bisa lihat tadi dari Mazmur 96 ayat 11-12 dari The Passion Translation. Biarlah langit menyanyi dengan sukacita, biarlah bumi turut serta dalam nyanyian itu. Biarlah lautan bergemuruh dan ladang-ladang menggemakan pujian gembira itu. Sampai setiap ayunan pohon di setiap hutan ikut menaikkan lagu-lagu pujian sukacita mereka kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba Daud bisa nulis kayak gini, saudara. Ada apa sebenarnya? Saudara, karena hatinya tuh selalu penuh pujian, saudara. Sampai dia ingin ngajak langit menyanyi dengan sukacita, karena dia tahu akan ada waktu sukacita itu lahir. Kalau Anda lihat kitab Mazmur secara detail, saudara, gambaran profetik bahwa Yesus akan disalib, dan dia akan mengucapkan kalimat pamungkas yang terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya. Ya, yang kita sering dengar, yaitu it is finished, itu ditulis sama dia di Mazmur 22, saudara. Ya, ditulis, saudara. Daud sudah tahu secara profetis bahwa satu hari akan lahir sang penyelamat yang harus mati disalib, ya, untuk menggantikan saudara dan saya. Karena apa? Karena surga tahu, saudara, surga tahu. Anda dan saya tidak bisa meraih kembali, ya, restorasi daripada semua yang surga ingin, kecuali Anda menerima dia. Let every heart prepare him room. Malam ini, saudara, kita juga akan nyanyikan tentang malam kudus. Malam ini saya juga akan minta supaya setiap saudara itu buka hatimu pada saat nanti kita perjamuan kudus. Bukan sebagai ritual, saudara, tapi sebuah kebenaran. Ya, kebenaran bahwa perjamuan kudus bukan bicara tentang roti dan anggur, tetapi tentang tubuh dan darah Kristus. Ya, saudara, ini harus berangkat dari satu iman, pandangan iman yang lurus, saudara. Kenapa? Ada sesuatu hal di balik semuanya ini, dan itu terlalu keren, saudara. Ya, malam ini nanti kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ya, saudara, Daud sampai nulis ini, saudara, supaya langit menyanyi, bumi turut serta dalam nyanyian itu, lautan bergemuruh, ladang-ladang menggembangkan pujian gembira. Kenapa? Karena setiap ciptaan harus memuji dia. Daud itu sepertinya secara jauh udah tahu satu hari akan lahir juru selamat. Dan juru selamat ini ketika lahir layak menjadi berita sukacita yang paling menggembirakan. Karena tidak akan ada lagi berita yang lebih menggembirakan dari ini. Manusia yang sudah hancur lebur, saudara,
diambil kembali untuk dipulihkan. Kembali seperti semula. Alkitab nulis, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Yang harus dikembalikan kemuliaan Allah, saudara. Halo. Amin. Yang dikembalikan itu kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia biasa. Ingat ya saudara, kemuliaan Allah ini bukan versi dunia, tapi versi surga. Dan ini jauh lebih keren. Ya, saudara yang saya kasih. Mari kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 98 ayat 4 sampai 6. Kita lihat 4, 5 dan 6. Ya. Saudara. Jadi teruskanlah hai setiap orang dan serukanlah puji-pujianmu dengan sukacita. Keluarlah dari batasan dan bebaskanlah dirimu dengan sorak-sorai pujian yang paling meriah. Saudara, lihat, keluarlah dari batasan. Maksudnya apa? Ketika Anda memegang atau merengkuh kebenaran atau memeluk akan kebenaran siapa, yaitu Dia sendiri, maka Anda akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Saya tidak bilang bahwa Anda merdeka boleh seenaknya, justru tidak, saudara. Tapi Anda dimerdekakan terhadap semua kutuk dosa. Keluar dari batasan-batasan itu. Karena Anda dan saya tidak mungkin menjadi layak, kecuali kita dilayakkan oleh Dia. Amin. Saudara, ayat 5. Nyanyikanlah lagu pujianmu kepada Tuhan dan buatlah musik yang belum pernah kau buat. Ini Driska lakukan tadi. Buat lagu pujian kepada Tuhan dan buat musik yang belum pernah dibuat. Supaya apa? Supaya dunia mendengar. Mendengar apa? Ada sesuatu yang layak untuk disembah, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa itu dan penuh kasih. 6. Tiuplah trompet dan sangkakala. Ya, tiuplah trompet dan sangkakala. Berteriaklah dengan kemenangan yang penuh sukacita di hadapan Raja Yahweh. Saya berhenti 6 aja. Ya, saudara. Tiuplah trompet dan sangkakala, berteriaklah dengan kemenangan yang penuh sukacita di hadapan Raja Yahweh. Kalau Anda lihat ayat-ayat selanjutnya, semuanya ini bicara tentang ombak-ombak yang bersatu dan menjadi paduan suara, sungai-sungai besar dan kecil bertepuk tangan, semuanya bicara tentang pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kenapa? Kenapa kita harus full of joy? Karena juru selamat kita itu lahir. Dan saat ini kita peringati. Sekali lagi, inilah kebenaran. Saudara, ke depan ini saya minta sukacita akan menjadi bagian yang penuh atas hidup saudara. Karena apa? The joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Ini yang menulis itu. Saudara, saya mau lanjut. Ketika Yesus dijanjikan, Alkitab sudah nulis, saudara, Dia akan jadi Raja Israel. Saudara, Dia akan menjadi Raja Israel. Lukas 1 ayat 30-33. Ayat 30 berkata, tetapi malaikat menenangkan dia, katanya, jangan takut Maria, karena Tuhan berkenan padamu dan telah memilih untuk memberimu kejutan dengan sebuah hadiah yang indah. Kenapa ini terjadi, saudara? Ketika juru selamat Yesus akan dilahirkan, surga memilih seorang perawan namanya Maria, yang tiba-tiba nggak pernah ngimpi apapun, saudara, didatengin malaikat dan dikasih tahu, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Siapa yang nggak takut, saudara? Tapi surga bilang, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan telah berkenan dan telah memilih untuk memberimu kejutan dengan sebuah hadiah yang indah. Apa sih hadiahnya? 31, kamu akan mengandung bayi laki-laki. Dan kamu harus menamainya Yesus. Saudara, ini mengagetkan. Sangat mengagetkan. Tapi dia akan mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang dinamai Yesus. 32, dia akan menjadi yang tertinggi dan akan disebut anak dari yang maha tinggi.
Dan Tuhan Allah akan menobatkan dia sebagai raja di atas tahta Daud, nenek moyangnya. Saudara lihat baik-baik. Ya, dia akan menjadi yang tertinggi, bahkan disebut anak dari yang maha tinggi. Dan Tuhan akan menobatkan dia sebagai raja di atas tahta Daud, nenek moyangnya. Tiga-tiga. Dia akan memerintah sebagai raja Israel selamanya. Dan pemerintahannya tidak akan berakhir, alias kekal. Nah, saudara, dari awal sudah ditulis di sini, dinubuatkan bahwa Yesus itu akan jadi raja. Makanya jangan kaget, saudara, ketika Yesus, saudara, sempat mati di salib, murid-muridnya bingung. Katanya jadi raja. Lah kok mati di salib? Tapi ketika itu dibangkit, harapan ketika dia bangkit, harapan itu muncul lagi. Kalau Anda lihat di Kisah Rasul 1, itu murid-murid ada yang tanya, kapan kau memulihkan kerajaan Israel? Ya. Kapan? Ya. Kapan? Tapi Tuhan Yesus jawab waktu itu, kamu tidak perlu tahu waktunya, saatnya, karena hanya Bapa yang tahu. Tapi Yesus bilang, kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu. Dan akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, pengertian menjadi raja itu terkait dengan pengertian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan fisik, saudara. Sekali lagi saya bilang, bukan fisik ya. Tapi ini bicara dimensi roh. Dan ini diserahkan sebenarnya buat Anda dan saya untuk mengelola. Makanya jangan kaget, Anda diciptakan segambar serupa dengan Allah itu dari awal untuk mengelola. Anda akan berkuasa atas seluruh bumi, menaklukkan bumi, untuk mengelola semuanya supaya kita semua bisa mengelola bumi ini dengan benar, saudara. Saudara, jadi ketika nubuatan tentang Lukas 1 ini bahwa Yesus akan lahir dan jadi raja, saudara boleh lihat, saudara, ya, sampai ada para imam dari timur, ya, yang kita kenal sebagai orang Majus, itu sampai hadir, saudara. Dia lihat bintangnya. Banyak berita yang menjelaskan ini, walaupun semuanya memang tidak terlalu jelas disebut di Alkitab. Tapi beberapa scholar atau beberapa pembelajar dari Alkitab juga ada yang bilang, diduga, saudara, kemungkinannya ini adalah orang-orang yang pernah belajar atau keturunan dari para murid-muridnya Daniel. Karena mereka belajar tentang ilmu perbintangan, saudara. Ya. Tentang bintang-bintang. Ya, jangan bilang tentang ramalan ya, saudara, tentang bintang-bintang. Nah, saudara yang saya kasihi, saya sejak kecil memang Kristen, jadi sering lihat drama Natal. Kalau lihat drama pasti senangnya bukan main. Terima kartu Natal, ya, gambarnya ada Yesus di palungan, ada para gembala yang datang. Seringkali kita juga di dalam drama itu lihatnya kan orang Majus namanya, yang imam-imam disebut orang Majus. Selalu disebutnya 3 orang, padahal belum tentu 3, saudara. Ya, kenapa 3? Karena yang dipersembahkan 3, emas, kemenyan, dan mur. Ya, mungkin kalau orang Majusnya 15, yang 12 bawa apa kan nggak enak, saudara. Ya toh, bengong cuman. Ya, semuanya bingung doang. Ya kan, sebenarnya banyak, saudara, itu khusus datang, saudara, yang mencari tentang raja ini. Tapi kalau Anda lihat sejarahnya, ya, orang Majus atau Inggris disebut wise man, ya kan. Jadi wise man itulah datangnya bukan pada saat Yesus lahir di kandang, itu bukan, saudara. Tapi dia datang pada saat Yesus sudah agak mulai beberapa bulan. Tidak tercatat memang. Ya, jadi tidak ketemu para gembala. Ya, tolong Anda ngerti mindset ini, karena habis ini saya juga perlu jelasin. Kenapa sih kok sampai ngasih emas, kemenyan, dan mur? Karena habis ini
Saudara tahu kan, Herodes mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, saudara. Ya, Herodes ngamuk-ngamuk sehingga memerintahkan untuk mencari bayi di bawah 2 tahun supaya dibunuh. Dan akhirnya Alkitab tulis bahwa Yusuf dan Maria membawa anaknya Yesus ini diberangkatkan ke Mesir, mengungsi. Ya. Nah, selama pengungsiannya ini, konon katanya, ya hadiah dari para majusi ini menjadi modal buat kehidupan di negeri lain itu. Oke, saya tidak akan bahas itu terlalu jauh, tapi saya mau bilang bahwasannya Tuhan itu kalau punya acara, Tuhan itu kalau merancang, saudara, itu ajaibnya keterlaluan. Amin. Amin, saudara. Jadi walaupun faktanya balik-balik, tapi kalau kebenarannya dia udah janji, itu akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Saudara, kebenarannya Daud diurapi jadi raja, tapi yang nongol, saudara, bukan jalan tol atau karpet merah, saudara. Yang nongol raksasa yang gedenya bukan main, namanya Goliat. Tapi dari sisinya Tuhan, simpel aja, saudara. Apa sih, Pak, simpelnya? Simpelnya gini loh, saudara. Ya, saya pernah baca satu artikel yang nulis begini. Bukankah Goliat itu lahir untuk promosinya Daud? Wah, itu saya bilang, oh iya ya, bener. Yang setuju kasih jempol, saudara. Ya, Goliat lahir untuk promosinya Daud kan? Ya Pak, amin, amin. Soalnya nggak ada yang berani ngelawan Goliat Pak, kecuali Daud. Setuju katakan Udah lama saya ngomong di sini, saudara. Ya, tapi orang lupa, saudara. Lupa apa? Ya, kita berdoa minta dipromosi. Siapa yang pengen dipromosi? Coba angkat tangannya. Ya kan? Nah, seringkali promosi lahir diikuti dengan lahirnya Goliat. Halo. Kalau saya yang setuju katakan amin, saudara bisa ngamuk-ngamuk sama saya. Pak. Tapi faktanya itu, saudara. Halo. Ya, the fact is that. Kenapa? Ya kan? Supaya nunjukin, saudara. Ya, kadang-kadang, aduh Tuhan kok jahat banget ya. Di saat masa-masa katanya saya mau dipromosi, saya baru lulus, Pak. Ada yang baru lulus tuh, saudara. Ada yang baru wisuda. Kok tiba-tiba ada kayak gini dan sebagainya. Nanti mau jadi apa? Saudara akan jadi raja, tetepan. Saudara anaknya raja. Halo? Ya kan? Saya bilang serius, saudara akan jadi kepala, bukan ekor. Ya. Soalnya yang saya kasih dalam Tuhan itu kalau janji nggak mungkin, nggak pakai tanda bintang kecil dan di bawahnya ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Nggak, saudara, nggak pernah ada. Ya, karena dia kalau janji ya terserah gua mau janji kok. Ya. Dan firman Tuhan, saudara, itu Alkitab menulis, saudara, salah satu bagian nulis gini, dia punya energi, punya kuasa untuk memenuhi itu sendiri. Kitab Yesaya menulis, saudara, firman dilepaskan dari mulut Tuhan itu tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Tadi Priska juga nulis, itu firman yang ditulis itu pasti jalan. Setuju nggak setuju, seneng nggak seneng, saudara. Ya. Jangan bilang Tuhan jahat, jangan bilang Tuhan tega. Ya enggak, saudara, Tuhan menyertai Anda sekalipun Anda di lembah kekelaman. Halo? Karena apapun yang terjadi, dia tuh in control, saudara. Jadi saya mau bilang, saudara, jangan pernah goyah. Yusuf dikasih mimpi, saudara, jadi raja. Wah, euforianya keren, saudara. Jujur deh, ini Anda semua kalau dijanjiin mimpi kayak gitu, saudara, pasti ya kan, antara kepala ini mendarat dan tidak mendarat kan. Kadang-kadang mau copot-copot gitu, mau naik-naik gitu. Ya kan. Nggak taunya, saudara. Ya, tiba-tiba masuk sumur. Aduh. Setelah sumur apa lagi? Dijual jadi budak. Jadi budak, berprestasi, luar biasa hebatnya, dijebak, dipancing untuk diajak selingkuhan. Nggak cuma sekali, berkali-kali, saudara. Saudara yang saya kasih, ya, yang menarik, Yusuf bukan kabur mendekat, tapi dia lari. Yang lebih hebat lagi, yang keren apa?
pada saat Yusuf dicobai, itu Taurat belum ada. Artinya apa? Kok dia tahu itu nggak boleh ya? Karena cintanya dia sama Tuhan. Halo? Ya, itu ada yang nulis tuh dari sumber ke penjara. Sebentar Bu Elizabeth, sabar dikit. Karena habis itu dia diceblosin ke penjara dengan fitnah. Siapa yang pernah menyelidiki bahwa penjaranya Yusuf ada di mana? Ya, Bu Elizabeth juga boleh tuh menyelidiki itu. Ternyata penjaranya Yusuf tuh ada di basement rumahnya Potifar, saudara. Halo atau halo? Kebayang nggak, saudara? Kalau Yusuf di penjara, ya karena tuduhan fitnah, tapi di penjaranya di bawah rumahnya orang yang memenjarakan dia. Kira-kira bisa lepas nggak? Nggak akan, saudara. Never. Betul? Ya. Kecuali surga turun tangan. Dan terbukti surga turun tangan. Dan habis itu, saudara, semuanya luar biasa. Amin. Saudara. Jadi selalu pegang kebenaran, jangan pegang fakta. Yang setuju katakan amin. Ya, nanti satu hari di tahun depan saya akan bicara tentang kebenaran versus fakta. Ya. Karena di dalam hati saudara, khususnya hati saudara, hanya boleh merenungkan kebenaran, jangan merenungkan fakta. Terlalu bahaya kalau Anda merenungkan fakta terus. Ya. Karena iman bukan bicara tentang fakta, iman bicara tentang kebenaran. Amin. Oke. Saudara, saya sekarang akan masuk ke klimaksnya, yaitu kabar sukacita akan lahirnya juru selamat. Lukas pasal 2 ayat 8. Tolong rileks bentar. Tadi baru pendahuluannya segitu banyak, Pak, apalagi isinya. Nah ini, isinya lebih seru lagi. Saya lihat beberapa mencatat, saya sangat appreciate, saya menghargai. Supaya Anda bisa ngerti. Pada malam itu, di sebuah padang dekat Bethlehem, ya, ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam itu. Saudara, menurut penyelidikan, banyak pakar percaya bahwa kemungkinan padang yang sama, jadi lokasi padang pengembalaan ini, tolong ayatnya Ernie, ya, biar di ayat dulu sementara, ya kan. Banyak pakar percaya bahwa kemungkinan padang gembala-gembala menggembalakan dombanya ini, kawanan ternak ini adalah padang di mana domba-domba dulu biasa dipelihara untuk keperluan ibadah di Bait Allah sebagai korban. Dan Anda harus tahu bahwa domba-domba yang dipelihara ini yang disediakan buat korban itu harus tanpa cacat celah, tidak boleh patah tulangnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Ya. Nah, banyak juga yang menduga bahwa padang penggembalaan ini di mana nanti malaikat datang, saudara, tiba-tiba malaikat akan tampak itu adalah padang di mana dulu Daud menggembalakan domba-domba peliharaannya. Tentunya domba kambing punyanya bapaknya Isai. Jadi banyak yang menduga, saudara, apakah ini ada benang merahnya? Saudara lihat baik-baik, saudara ya. Ya, kenapa dekat Bethlehem padahal Pak Yusuf dan Ibu Maria ini tinggalnya, saudara, tinggalnya di Nazaret, walaupun aslinya dari Bethlehem. Tapi pada saat itu untuk pertama kalinya tiba-tiba pemerintah di saat zaman itu memerintahkan akan adanya sensus, saudara, dan itu semua harus pulang kampung, mudik. Nah, mereka pulang kampung mudik, saudara. Ya, karena mereka harus pulang kampung ke Bethlehem. Nah, Bethlehem itu kota kecil, belum ada hotel, saudara, belum ada bisa pesan hotel online dan sebagainya, kagak ada sama sekali, saudara. Nah, kebanyakan tinggal di sanak keluarga. Nah, rupanya, ya kan, tepatnya udah kehabisan, saudara. Ya, itu kita sering dengar tuh. Ya, seorang Yesus anak raja, ya kan, janjinya anak raja ini, kebenarannya memang itu, ya kan, tapi lahir di kandang.
Bersyukur saudara dan saya lahir di zaman ini, karena kalau kita dulu lahir di zaman itu juga rasanya nih belum tentu ke saudara bisa percaya Tuhan, termasuk saya. Ya toh ya. Karena kita lihat faktanya lahir kere. Halo. Saudara, saya masuk ayat 9. Tiba-tiba malaikat Tuhan tampak dalam cahaya yang sangat terang, ya. Yang sangat terang di depan mereka, menerangi padang dengan kilauan kemuliaan Allah yang sangat gemilang, dan gembala-gembala itu sangat ketakutan. Jelas saudara, di malam yang sangat gelap gulita, ya saya nggak tahu ya kapan terakhir kali Anda pernah ke satu tempat di mana tidak ada cahaya lampu apapun kecuali cahaya dari langit, ya. Sekalipun cuma ada bintang dan bulan, tapi kalau Anda mulai bisa menyesuaikan diri zaman-zaman saat itu, kalau Anda benar-benar gelap gulita, tidak ada cahaya lampu sama sekali, lampu elektrik ya saudara, atau lampu pakai lilin apapun juga namanya saudara. Jadi hanya benar-benar mengandalkan cahaya dari langit saudara. Itu di saat gelap itu yang sangat-sangat gelap, tiba-tiba ada cahaya saudara, ya kan, yang sangat terang. Dan ayat 10 berkata, malaikat itu menenangkan mereka, jangan takut karena aku datang membawa kabar baik untukmu. Ya, ayat 10 Lukas 2, kabar paling menggembirakan yang pernah didengar oleh dunia, dan kabar itu untuk semua orang di semua tempat. Berarti saudara ya, kabar baik untukmu, kabar paling menggembirakan, the joyous news. Ya, kabar yang paling menyukacitakan yang pernah didengar oleh dunia. Dan kabar itu untuk semua orang di semua tempat. Inilah the kingdom gospel, saudara. Bahwasanya Tuhan datang, saudara. Yesaya 61 bilang, roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan tahun-tahun rahmat Tuhan. Saudara. Nah, kalau Anda bilang roh Tuhan juga ada pada kami, Pak. Saya sangat setuju 1000%. Tolong beritakan tahun rahmat Tuhan, saudara. Jangan beritakan tahun serem-seremnya, saudara. Halo. Ya setuju, katakan amin. Kalau beritakannya serem-serem, saudara, ya udah pulang aja semua rame-rame. Saya percaya saudara mengerti. Alkitab menjanjikan dan Injil kerajaan ini akan disebarkan sampai seluruh ke dunia, seluruh bumi, seluruh pelosok, baru tiba kesudahannya. Kerjaan saudara masih banyak ya. Habis ini saya rindu Anda dan saya lari untuk benar-benar menjadi terang dimanapun kita berada. Kabar yang paling menggembirakan untuk semua orang di semua tempat. 11, karena hari ini di Bethlehem, ya, hari ini di Bethlehem telah lahir seorang penyelamat, telah lahir untukmu. Dia adalah Tuhan Yahweh, Sang Mesias. Saudara, di kota Daud. Jadi ceritanya saudara, Daud ini Bethlehem ini adalah kota Daud, ya. Apakah ini ada kebetulan? Enggak, semuanya ada benang merahnya, semuanya ada tujuannya. Saudara, yang saya kasih. Jadi Yusuf dan Maria harus melakukan sensus, dia harus pulang kampung. Dia pulang kampung, ternyata istrinya Maria sudah waktunya melahirkan. Nah, nggak ada tempat lagi kecuali tempat yang namanya disebut kandang. Sebenarnya itu bukan sekedar kandang, saudara. Itu sebenarnya tempat kerja. Kerjanya siapa? Itu adalah work office-nya. Jadi kalau kita sekarang banyak WFH, work from home, saudara, ini ruang kerjanya para gembala. Untuk ngapain? Makanya kenapa juga para gembala yang diundang khusus. Ada sebabnya, saudara. Saya harus bacakan dulu, saudara. Pertama, harus sadari, kabar yang paling menggembirakan adalah lahirnya seorang penyelamat. Ini kebenaran. Yaitu Sang Mesias. Di mana olehnya, dan hanya olehnya, kita ini diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih-Nya. Amin. Saudara, karena kasih-Nya. Sama sekali nggak ada iuran atau nggak ada istilahnya first cost atau DP dari kita sehingga kita bisa selamat. Sama sekali nggak ada, saudara. Yang ada cuma 100% karena kasih-Nya. Dan yang kedua adalah respon Anda. Joy to the world. Let every heart prepare him room. Biar setiap kita, setiap hati menyediakan buka tempat buat dia lahir. Saudara, ayat 12.
lahirnya Mesias, kamu akan mengenalinya, Lukas 8. Dengan tanda mujizat ini, kamu akan menemukan bayi yang dibungkus sehelai kain dan dibaringkan di sebuah palungan. Kamu akan mengenalinya dengan tanda mujizat ini. Saudara, sampai ditulis mujizat, kenapa? Karena ini sangat spesial. Kamu akan menemukan bayi yang dibungkus sehelai kain dan dibaringkan di sebuah palungan. Saudara, nah di sini kita akan ngerti, saudara, bayi yang diperbaring di palungan, di mana binatang-binatang ada di dekatnya, itu terbungkus kain lampin. Itu menjadi tanda kehidupan dari Sang Juru Selamat yang rela lahir dengan cara yang sangat sederhana. Hanya untuk satu hal aja, menebus manusia yang diciptakan segambar serupa dengan dia, tapi jatuh. Saudara, hanya untuk satu tujuan ini, bayi itu dilahirkan dengan cara yang sangat bersahaja. Kenapa? Tadi saya bilang, itu adalah tempat kerjanya, saudara. Kandang itu sebenarnya adalah menara jaga dari para gembala, saudara. Disebut sebagai migdal eder, saudara. Ya, di lantai dasar itu, ya, anak domba Paskah itu dilahirkan. Kenapa? Karena Yesus harus dilahirkan sebagai anak domba yang tanpa cacat celah. Dia akan lahir sempurna. Dan zaman itu kalau domba-domba akan melahirkan, domba-domba ini akan dibawa ke tempat ini, saudara, oleh para gembala. Dan para gembala akan menjadi bidannya. Sehingga ketika domba yang tanpa cacat celah ini lahir, langsung dibungkus lampin supaya kakinya nggak patah. Dan ditaruh di palungan supaya benar-benar tidak tercelakan sama sekali atau tidak patah tulang-tulangnya. Karena nanti akan disiapkan sebagai domba korban. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak ada cacat celahnya. Dan sekali dia lahirkan, dia akan langsung nanti menjadi penebus buat saudara dan saya. Dikorbankan untuk menjadi penebus dan juru selamat buat Anda dan saya. Supaya kita bebas dari kutuk. Yang setuju katakan amin. Saudara, betapa hebatnya saudara. Dan mujizat ini menjadi tanda dan disaksikan oleh para gembala. Karena gembala-gembala inilah yang biasanya mengurusi lahirnya domba-domba untuk keperluan korban. Tapi kali ini dia harus menjadi saksi akan lahirnya juru selamat yang jadi raja. Juru selamat yang menjadi anak domba Paskah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ini ajaib? Semua rancangan itu didesain sangat detail supaya setiap nubuatan itu dijalankan dengan sempurna. Mungkin nggak pernah bisa dipikir Yesus akan lahir jadi anak domba Allah. Keren julukannya. Nggak taunya harus lahir di kandang, saudara. Kenapa? Karena semua nubuatan titik demi titik, kebenaran-kebenaran ini harus dijalani. Hanya untuk sekali lagi, hanya untuk satu hal. Bukannya dia pengen prestasi bergaya, bukan. Dia sudah dari dulu punya prestasi, kan? Dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah pemilik daripada seluruh alam semesta ini. Bahkan dia penciptanya. Tapi supaya saudara dan saya, kita semua ini diselamatkan dan dipulihkan. 13. Kemudian tiba-tiba, saudara, 13 berkata apa? Kemudian tiba-tiba sejumlah besar malaikat yang mulia tampak. Itulah bala tentara surga. Dan mereka semua memuji Allah dengan menyanyi. 14. Kemuliaan bagi Allah di surga yang maha tinggi. Karena ada damai sejahtera dan harapan yang baik yang diberikan kepada anak-anak manusia. Ini bisa terjadi tentunya
Karena Anda dan saya mau untuk percaya dan menerima. Ada damai sejahtera yang diberikan kepada semua anak-anak manusia. Dan ada harapan yang baik, yang tadinya tidak mungkin diselamatkan. Ketika Anda harus terus menjadi doing terus, saudara, nggak kuat lama-lama. Maka harus jadikan being-nya dulu diberesin. Anda berdoa bukan untuk kemenangan, tapi dari kemenangan. Kenapa? Karena dia udah menang. Dari situ, Anda akan mengalami glory to glory. Kemuliaannya dikembalikan. Sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya nggak panjangkan lagi. Tapi saya pengen untuk Anda lihat apa? Lihat dari satu ayat di Mazmur 24, lagi-lagi dari Daud, saudara. Saya minta tolong Ernie, ayat 7 sampai 9, saudara. Ayat ini berkata apa, saudara? Ya. Dari The Passion Translation. Ayat ini berkata demikian. Karena itu bangunlah, hai kamu pintu-pintu gerbang yang hidup. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu takdir yang kekal. Sambutlah Raja Kemuliaan, karena dia akan masuk melalui kamu. Saudara, bangunlah hai kamu pintu-pintu gerbang yang hidup. Saudara adalah pintu-pintu gerbang yang hidup. Gerbang di mana? Gerbang di hati Anda tadi, saya bilang. Let every heart prepare him room. Biar setiap hati itu menyiapkan ruang buat dia. Ya, pintu gerbang yang sudah berabad-abad. Ya, yang hidup sebenarnya. Bangun, buka, angkat kepalamu, jangan nunduk terus, saudara. Ya, kita sering bilang kita sebagai Kristen Raja Wali bukan Kristen ayam. Saya katakan amin, karena Raja Wali kalau nyari makan itu terbang ke atas, bukan nunduk terus kayak ayam. Ya, pintu takdir yang kekal, sambutlah Raja Kemuliaan karena dia akan masuk melalui kamu. Ayat 8 berkata apa? Kamu bertanya, siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan bersenjata dan siap berperang. Yang Maha Kuasa tidak terkalahkan dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan yang berkuasa, saudara. Yang bersenjata dan siap berperang. Makanya kadang-kadang, saudara, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Bukan kita yang perang terus, saudara. Dia yang perang buat kita. Ya. Tapi Anda harus tahu bahwasanya tukang tipu utama namanya setan itu terus akan nipu sampai kapanpun. Sebab itu, saudara, ini waktunya Anda bangkit. Terang itu akan mengusir kegelapan. Ayat 9. Karena itu bangunlah, hai kamu pintu-pintu gerbang yang hidup, dan bersukacitalah. Amin. Saudara, bersukacitalah. Kenapa? Tadi Driska nulis, saya aminkan. Kita berangkat bukan dari kerja dulu, saudara, tapi rest dulu. Makanya, saudara, ketika penciptaan, saudara kan tahu kan, ya, jadilah petang, jadilah pagi. Kenapa, saudara? Rest duluan, baru pagi jalan, saudara. Zaman dulu belum ada lampu, ya kan, Petromax aja belum ada. Mungkin beberapa di antara Anda tidak tahu namanya Petromax. Ya, saya nggak tahu namanya. Driska tahu nggak Petromax itu apa? Ya kan, mungkin tahu juga. Lihat cara nyalainnya gimana, Pak? Tak kasih Petromax suruh nyalain pasti nggak bisa nyalainnya. Ya, saudara. Kenapa? Zaman dulu belum ada itu semua. Ya, zaman dulu yang ada apa? Terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Zaman awal penciptaan, saudara. Nah, saudara, saya mau bilang, bangunlah hai pintu gerbang, bangunlah hai kamu pintu-pintu gerbang hidup, dan bersukacitalah. Terbukalah lebar, hai kamu pintu-pintu takdir yang kekal. Inilah dia, Raja Kemuliaan sudah siap masuk. Saudara, ayat 9 tolong diangkat lagi, Ernie, ayatnya, supaya kita bisa fokus ayat ini. Saudara, lihat, Raja Kemuliaan sudah siap masuk, karena kalau Anda tidak buka pintu hatinya, ya dia susah masuk, saudara. Dia bukan rampok, yang kalau nggak dibukain pintu, pintunya dijebol. Ya, kita suka ingat kan, saudara, gambar Yesus ya yang ketok-ketok pintu, ya kan, dari Wahyu, kitab Wahyu itu. Ya, saudara.
Selalu di gambar itu ada gambar di mana zaman saya kecil dikasih tahu, lihat coba pintu ini bedanya apa dengan pintu yang lain. Ya, di dalam gambar itu tuh pintunya nggak punya handle, saudara, nggak ada bukaannya. Ya, karena bukaannya ada di dalam, yang punya rumah doang yang bisa buka. Yesus itu ketok-ketok, mau nggak kamu aku masuk? Nah, saudara, ini, saudara, jadi raja kemuliaan sudah siap masuk. Buka hatimu lebar-lebar, saudara. Tapi untuk itu Anda harus tahu, Anda harus mengangkat kepala, fokus pada hal-hal di atas. Karena Anda hidupnya bukan daripada bumi lagi, tapi adalah surga turun ke bumi. Kolose 3 ayat 1 berkata ini, saudara, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Saudara, hari-hari ini pikirkanlah perkara di atas, karena itu semua isinya adalah kebenaran buat Anda dan saya. Faktanya di bumi nggak dukung, biarin, nggak peduli. Pikirkan perkara-perkara di atas. Saya ulangi lagi, fakta yang dilihat mata jasmani nggak dukung, tapi Anda hidup bukan dari fakta mata jasmani, tapi fakta iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu harus lihat ke atas. Baik, kita akan berdoa, buka hatimu. Setelah itu kita akan nyanyi Silent Night. Saudara, pada saat nyanyikan Silent Night ini terserah buat Anda. Mau digelapin terus pakai nyalain lampu handphone juga boleh. Ya. Kita akan coba ya menikmati malam kudus. Dan setelah itu kita akan bersiap untuk perjamuan kudus. Bapak bersyukur hambamu sudah selesai bicara, tapi hambamu tahu Tuhan, rancanganmu setiap kami itu terlalu luar biasa. Dan biar malam ini Tuhan, ketika kami nanti akan menyanyikan lagu Silent Night, sekali lagi bukan sebagai ritual, tapi satu kebenaran, bahwa Engkau lahir buat kami. Dan itu tidak main-main. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan Ria. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.
bersyukur Tuhan, kalau saat seperti ini kami masih bisa merayakan Natal Tuhan. Sukacita yang penuh. Karena Natal itu bicara tentang Yesus yang lahir di hati kami. Bukan soal pestanya atau gembernapnya atau soal rame-ramenya, bukan. Tapi bicara kebenaran yang benar-benar ada di dalam hati kami. Si Tuhan, saat ini, sebelum kami akan mengangkat perjamuan Tuhan, kami selalu diingatkan bahwasanya Engkau selalu berkata bahwasanya itu salah sebagai peringatan akan Engkau Tuhan. Dalam Lukas dan bahkan di dalam 1 Korintus, Engkau mengingatkan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Karena ini adalah kebenaran, bukan sekedar fakta. Faktanya di depan kami memang ada roti dan anggur. Tapi kebenarannya adalah itu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh mengimani ini dan lurus terus Tuhan. Dan tidak digoyahkan dengan apapun juga. Saudara, sebagai peringatan dia. Peringatan apa? Bahwasanya dia pernah nebus saudara dan itu lunas tuntas, saudara. Selesai. Sebelum saudara dan saya akan angkat tubuh dan darah Kristus. Saya ajak Anda lihat sebentar. Sebuah kebenaran yang dia sendiri ucapkan. Yohanes 6 ayat 56. Kitab Yohanes 6 ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, orang yang makan tubuhku dan minum darahku, siapa itu? Kita semua. Amin. Itu akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa, saudara. Kalau Anda benar-benar mengikuti kebenaran ini, ayat ini tidak bilang orang yang makan roti dan minum anggur, tidak. Tapi orang yang makan tubuhku dan minum darahku, itu tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara bisa kebayangkan, ya, kalau ingat ayat ini, konsep ayat ini, kalimat ini selalu mengingatkan saya akan Yohanes 15 ayat ke-7 yang berkata apa? Jika engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja. Saudara, ini mengingatkan saya juga kebenaran sebuah konsep, the main goal is relationship, saudara. Ya, goal utama adalah relasi. Ya, dan metodenya adalah partnership atau kemitraan. Kenapa? Ketika Anda dan saya melekat sama dia, itu kita bersama-sama dengan dia, dan segala sesuatu kita lakukan bersama dengan dia, bukan bersendirian. Makanya bukan oleh kuat atau gagah, tapi oleh Roh-Mu Tuhan, semua akan jadi. Saudara, pegang benar-benar kebenaran ini. Kita angkat tubuh Kristus. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau selalu berkata sebagai peringatan, perbuatan ini sebagai peringatan. Peringatan akan apa? Kebenaran yang tadi kami baca, bahwa orang yang makan tubuhmu dan minum darahmu, itu Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Itu kami aminkan. Kami percaya Tuhan. Tubuh fana kami mungkin ada beberapa kerusakan atau sakit penyakit, tapi kami percaya oleh bilur-Mu kami semua sembuh. Sekarang saudara sebut, oleh bilur-Mu aku sembuh. Kalau ada sanak saudara yang sakit juga Anda berhak mengatakan, oleh bilur-Mu, Pak itu atau Ibu itu, saudara itu atau saudari itu juga sembuh. Bapak hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan buat beberapa jemaat-Mu Tuhan, beberapa anak-anak-Mu di tempat Zoom ini Tuhan.
Bahkan yang biasanya hadir tapi kali ini tidak bisa hadir, Tuhan. Kami berdoa bahwa kalau mereka ada bagian tubuh yang sakit, oleh bilur-Mu Tuhan, kami sembuh. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan benteng perlindungan kami adalah Engkau sendiri yang tidak ada batasnya. Inilah tubuh-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Menjadi bagian dari kebenaran itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami makan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah darah-Mu Tuhan. Darah perjanjian baru. Darah yang memerteraikan untuk perjanjian baru itu sendiri. Kami percaya Tuhan. Oleh darah-Mu kami menjadi satu keluarga, karena darah-Mu mengalir di dalam kami. Semua kami punya DNA yang sama. Orang boleh berkata, darah model begini akan begitu, darah begitu akan begini. Tapi kami percaya darah Kristus ada di dalam kami. Perlindungannya sempurna. Dan kami jadi satu keluarga besar. Anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan bersama minum darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan terima kasih. Saya minta semua berterima kasih sendiri sama Tuhan. Mulai percaya, kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Berarti kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih buat kesembuhan Tuhan. Buat pemulihan. Haleluya.